5, 4, 3, 2, 1. Pengertian konsep dasar manajemen peserta didik. Apabila dikupas satu persatu, maka manajemen adalah suatu ilmu yang mengatur agar sumber daya yang dimiliki bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan peserta didik adalah orang atau individu yang diproses melalui pendidikan, sehingga bisa dikembangkan potensi dalam dirinya serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi pengertian konsep tentang manajemen peserta didik adalah suatu ilmu yang mengatur tentang peserta didik di dalam kelas ataupun sekolah yang bertujuan untuk pengembangan potensi dalam dirinya sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen peserta didik. Menurut Knežević 1961, beliau mengatakan bahwa manajemen peserta didik sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, hingga layanan individual yang meliputi pengembangan minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari manajemen peserta didik di sini yaitu merupakan usaha pengaturan yang berkenaan dengan peserta didik dari awal ketika ia masuk ke sekolah hingga ia lulus dari sekolah tersebut. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik itu ada dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengatur kegiatan peserta didik untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah agar dapat berjalan secara efektif sehingga tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus manajemen peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan, psikomotor, dan keterampilan. Yang kedua, peserta didik dapat menyalurkan atau mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai tempat untuk peserta didik agar dapat mengembangkan diri baik dari segi individualitas, aspirasi, kebutuhan, dan potensi peserta didik lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah segala kegiatan yang pertama sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, harus mengemban visi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, untuk mempersatukan peserta didik yang berasal dari berbagai macam perbedaan. Yang keempat, upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Yang kelima, harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang terakhir atau keenam, harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun dalam masa depannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan manajemen peserta didik. Ada dua pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif dan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokrasi lembaga pendidikan. Nah, di mana peserta didik itu jika ingin mencapai suatu keinginannya, maka dia harus melaksanakan aturan-aturan atau tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini tuh lebih memberikan atau lebih memperhatikan peserta didik dalam kesejahteraannya. Nah, jika peserta didik itu senang atau sejahtera, maka dia akan lebih mudah untuk mengembangkan dirinya di lembaga pendidikan tersebut. Nah, dari dua pendekatan ini dapat kita padukan menjadi pendekatan padu, di mana pendekatan padu itu jika peserta didik itu dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas atau aturan-aturan, maka di sisi lain peserta didik itu diberikan intensif untuk kebutuhan mereka agar mereka sejahtera dan senang. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batasan perencanaan peserta didik basis sekolah. Yang dimaksud dengan perencanaan ialah memikirkan di awal apa-apa yang harus kita lakukan. Yang perlu kita garis bawahi ialah ia berkenaan dengan kurun waktu, suatu rumusan yang tertulis, bukan berkurung tempat. Perencanaan ialah dalam arti suatu aktivitas. Hasil dari perencanaan tersebut adalah rumusan yang terwujud atau rumusan yang tertulis. Dengan kata lain, jika rumusan tertulis belum ada, maka aktivitas itu belum ada atau belum terwujud. Perencanaan peserta didik adalah memikirkan yang di muka atau di awal-awal apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus peserta didik lakukan di sekolah, maupun peserta didik masuk sekolah, sejak ia masuk sekolah atau sampai peserta didik lulus dari sekolah itu. Selanjutnya, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh manajer pendidikan di sekolah adalah bentuklah tim penyusun rencana. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif 24 pemecahannya. Sebagai sumber datanya adalah pengurus yayasan jika sekolah swasta, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, tokoh masyarakat. Mengingat perencanaan peserta didik bersifat bottom up, bukan top down. Teknik pengumpulan datanya adalah exploratory, bukan confirmatory. Dan kegiatan ini telah tersedia data mentah awal yang berisi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahannya. Bentuklah panitia raker yang bertugas melaksanakan kegiatan raker mulai awal sampai selesai. Lakukan raker dengan agenda penyusunan rencana kerja sekolah dengan acara sebagai berikut. Acara seremoni pembukaan, acara inti raker dipimpin oleh ketua tim penyusun rencana dengan acara inti sebagai berikut. Pengantar oleh ketua tim penyusun rencana serta laporan hasil identifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahannya. Penyampaian permasalahan ketua identifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahannya. Penyampaian permasalahan ketua yayasan untuk sekolah swasta atau kepala dinas pendidikan untuk sekolah negeri. Penyampaian permasalahan oleh kepala sekolah, penyampaian permasalahan oleh wakil guru, penyampaian permasalahan oleh wakil karyawan. Perencanaan terhadap peserta didik adalah menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pendokumentasian data pribadi siswa, data hasil belajar peserta didik, dan aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan kurikulum dan kokurikuler. Perencanaan peserta didik mencangkup kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan terhadap perencanaan peserta didik adalah menganalisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, dan yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan.